Setelah menonton video ini, silakan untuk komentar, suka, bagikan, dan klik subscribe. Jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar Chokers Channel semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet again with Mr. Eka. Hello, how's your life? I hope you are in good condition. Stay healthy and stay strong for learning English. Baiklah, Mr. Eka akan memberikan video pembelajaran Bahasa Inggris kelas 7 dengan tema have and has. Terutama ini artinya kita bisa menggunakan atau membuat kalimat dengan arti kepemilikan, mempunyai dan ketidakpunyaan juga ya. Nanti kita bahas. Oke? Nah, kita ketahui dulu learning objectives, tujuan pembelajarannya. So, after watching this video, you can analyze the use of have and has, and you can make a sentences by using have and has. Jadi kalian setelah menonton video pembelajaran ini diharapkan dapat menganalisis penggunaan have dan has, dan juga kalian dapat membuat kalimat-kalimat dengan menggunakan have dan has. Nah, ada yang harus kalian pahami dulu, bahwa kita belajar have and has ini terkait dengan materi sebelumnya tentang singular dan plural nouns ya. Jadi kalian harus memahami dulu singular dan plural nouns. Nah, di sini Mister akan menyampaikan informasi bahwa ada kata benda atau nouns yang berubahnya itu kalau lebih dari satu dia tidak beraturan. Kalau kemarin kan beraturan, tinggal ditambah s, tinggal ditambah es, dan tinggal ditambah ies ya. Nah, sekarang ada yang dia kata benda itu berubahnya semaunya sendiri, tapi sudah ada polanya dalam bahasa Inggris ya. Nah, contohnya seperti ini. Singular. Jadi pas tunggalnya dia a man, orang pria. Nah, pas dia lebih dari satu jadi two men ya, dua pria. Dua pria. Jadi berubahnya berbeda ya, tidak ditambah s dan tidak ditambah is dan tidak ditambah is, tapi dia berubah dari a ke e. Nah, itu adalah contoh dari plural irregular nouns. Nah, misalnya ada lagi contoh, misalkan a child, seorang anak. Nah, kalau misalkan anaknya lebih dari satu, jadi 5 children ya, dari child ke children itu sangat jauh sekali kalau kita menggunakan aturan yang kemarin. Itu tidaklah tepat. Jadi di sini ada polanya ya, ada daftarnya dari plural irregular nouns. Nah, yang terakhir Mister kasih contoh, misalkan foot. Foot itu adalah kaki, kakinya berarti satu. Nah, ketika kakinya kita tambah satu menjadi dua, menjadi 2 feet, dua kaki ya. Foot feet. Ada juga nanti tooth, gigi ya, tooth satu gigi, kalau banyak teeth, tooth teeth gitu ya, sama kayak foot, pola untuk berubahnya. Nah, kalian supaya tidak pusing, silakan cari saja daftar dari plural irregular nouns atau irregular nouns di Google dengan kata kunci irregular nouns. Kalian download saja daftarannya supaya kalian lebih hati-hati lagi dalam membuat kalimat singular dan plural nouns. Oke? Dan kalian juga harus tahu bahwa plural nouns yang kita bahas kemarin itu tidak berlaku untuk uncountable nouns. Jadi yang tidak bisa dihitung bendanya ya, itu tidak berlaku. Tidak bisa ditambah s, tidak bisa ditambah is ataupun ies. Nah, jadi contoh dari uncountable nouns itu yang tidak bisa dihitung ada daftarannya juga. Ada hair, rambut, water, kemudian sugar, gula, meat, daging, dan bread, roti. Jadi banyak lagi sih ya daftarnya. Nah, kalian supaya tidak pusing sambil tadi mendownload daftar dari irregular nouns, kalian juga silahkan download atau tulis daftar dari uncountable nouns ya. Jadi kalian harus hati-hati dan harus bisa membedakan mana yang irregular nouns dan mana yang uncountable nouns dan mana yang regular nouns ya, yang dia kata bendanya
biasa-biasa aja yang kita kemarin ubah dengan SIS dan IES. Nah, sekarang kita bahas ke have dan has-nya ya. Tapi sebelum gitu kita harus tahu dulu bahwa dalam sebuah kalimat itu ada subjects ya. Ada subject atau subjek bahasa Indonesianya. Jadi subjects adalah nama orang atau benda yang fokus diceritakan di dalam sebuah kalimat. Jadi dalam sebuah kalimat itu ada orang atau nama benda, nama binatang, dan nama lain-lain lainnya yang diceritakan ya. Seperti contohnya di sini, misalkan Mr. Eka sedang mengajarkan bahasa Inggris. Nah, itu subjeknya adalah Mr. Eka ya. Dan di sini subjek juga ada dua jenis, yaitu singular subjects dan plural subjects. Jadi sama aja sih kayak singular nouns dan plural nouns ya. Kita lihat lagi, singular subjects atau subjek yang tunggal ya. Singular subjects adalah subjek tunggal atau jumlahnya hanya satu. Nah, ini bisa menggunakan singular nouns ya untuk singular subject yang kemarin kita sudah belajar. Contohnya di sini ada beberapa singular subject yang bisa digunakan di sebuah kalimat. Contoh, she, kemudian he, it. Nah, itu artinya dia. Semuanya dia artinya ya. Tapi bedanya kita ketika menggunakan she berarti kita tahu bahwa dia itu perempuan. Nah, dianya itu perempuan. Kalau he, oh dia itu laki-laki. Dan kalau it berarti bukan perempuan dan bukan laki-laki ya. Tidak bergender. Nah, misalkan seperti itu, seperti benda atau binatang. Nah, paham kan penggunaan she, it? Kemudian ada satu nama ya, misalkan kita ambil the cat di sini, kucing ya. Kita bisa menggunakan satu nama, misal tadi the cat, kucing. Itu subjek yang tunggal. Atau nama orang, misalkan Santi. Nah, Santi ya, nama orang tunggal. Kemudian kita ke plural subjects atau subjeknya lebih dari satu. Plural subjects adalah subjek jamak yang atau yang jumlahnya lebih dari satu ya. Plural nouns. Nah, ini bisa juga memakai plural nouns yang kemarin kita bahas ya. Contohnya di sini ada you, we, they, the tigers, Wina, and Windy. You di sini misalkan artinya kamu, kalian, kamu atau kalian. Kalau we itu artinya kita dan kami, dan they mereka. Berarti jumlah yang dari sana itu adalah lebih dari satu ya. You, we, they, you, we, they, you, we, they. Kamu, kalian, kita, kami, mereka. Nah, itu jumlahnya lebih dari satu. Kemudian ada nama binatang yang lebih dari satu ditambah s akhirnya, the tigers. Nah, macan-macan. Jadi macannya tidak satu, tapi banyak. Kemudian Wina dan Windy, nama orang yang lebih dari satu. Ada dua orang tentunya ya. Nah, itulah plural subjects. Kita bisa juga mengambilnya dari plural nouns. Nah, kita nyatakan kepunyaan dengan have dan has ya. Have dan has ya. Kita bisa menyatakan kepunyaan dengan menggunakan have dan has. Jadi, teman-teman, have dan has itu artinya mempunyai, verbal ya. Kalau verbalnya ini adalah mempunyai. Verbal itu artinya dia kata kerja. Berarti di sini posisi have dan has itu adalah sebagai kata kerja. Nah, kalau have di sini kita gunakan jika subjeknya I dan plural nouns ya. Plural subjects. Jadi yang plural subjects tadi yang sudah kita bahas ditambah I itu menggunakan have ya jika mau mempunyainya subjek tersebut. Kemudian jika has itu menggunakan subjeknya singular subjects. Yang tadi ya she, he, it. Kemudian nama tunggal. Contohnya ya di sini aturan berlaku di dalam kalimat positif. Jadi aturan ini hanya berlaku pada kalimat positif. Ingat ya, kalimat positif. Ya, contoh langsung di sini. Contohnya have. Kalau have di sini kan tadi bisa pakai I. Misalkan I have 2 pencils. Saya mempunyai 2 pensil ya. Jangan lupa 2 penselsnya itu ditambah s karena lebih dari 1.
Jadi I have 2 pencils. Makanya kalian harus paham dulu singular dan plural nouns kemarin ya. Saya mempunyai 2 pensil. I have 2 pencils. I kemudian have. Oke? Kemudian tadi juga ada plural subjects seperti Rudy and Rina. 2 orang ya. Itu bisa memakai have. Rudy and Rina have a new bag. Rudy dan Rina mempunyai sebuah tas baru. Dan yang terakhir misalkan they, mereka ya. They have 5 books. Mereka mempunyai 5 buku. Oke, bagaimana bisa dipahami? Mudah kan untuk penggunaan have di dalam kalimat positif? Sip, kalian pasti bisa. Nah, kemudian kita pindah ke has ya. Has juga artinya mempunyai, tapi dipengaruhi oleh subjek singular nouns ya, singular subjects tadi. Misalkan di sini kita subjeknya Sinta, 1 orang kan Sinta. Sinta has a ruler. Sinta mempunyai sebuah penggaris. Nah, itu ya. Jadi si Sintanya itu adalah subjek yang singular, subjeknya 1 orang Sintanya. Kemudian kita pakai binatang nih, the cat. Nah, the cat has a tail. Kucing mempunyai sebuah ekor. Si the cat ya, kalau misalkan dia jamak ada S-nya di belakang. The cats. Nah, ini kan 1. Jadi pakai has. Nah, terus kita pakai nama Rudy lagi ya. Rudy has new shoes. Nah, Rudy has new shoes. Rudy mempunyai sepatu baru. Ya, seperti itu ya. Jadi dipengaruhi oleh subjek. Entah itu subjeknya dia plural atau singular. Maka kalau plural itu pakai have untuk menyatakan kepunyaannya. Kalau dia singular maka kita menyatakan kepunyaannya dengan menggunakan has. Ingat, hanya di kalimat positif ya, karena kita belajar kalimat positif saja. Nah, kita juga bisa menyatakan ketidakpunyaan dalam kalimat positif ya, bukan dalam kalimat negatif, tapi bisa kita nyatakan dalam kalimat positif di bahasa Inggris tentunya ya. Contohnya belum contoh. Nah, di sini kita punya aturan yaitu tambahkan no setelah have atau has. Jadi setelah have atau has tadi kita hanya menambahkan no saja. Mudah kan? Contohnya ya, example, Rudy has no pen. Nah, Rudy tidak mempunyai pulpen. Jadi kalau dia punya pulpen kan no-nya tinggal dihilangin aja. Rudy has a pen. Rudy punya sebuah pulpen. Kalau dia nggak punya pulpen berarti Rudy has no pen. Tinggal ditambah no setelah has. Bagaimana kalau have? Nah, di sini misalkan we have no some foods. Kita tidak mempunyai beberapa makanan. Wah, cukup mudah kan? Jadi hanya ditambahkan no setelah have dan has tadi yang sudah kita pelajari. Baiklah, itu saja materi yang Mr. Eka dapat sampaikan di video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like, share, komen juga kalau kalian masih bingung. Ya, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya Mr. Eka. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.